Pemirsa, Kejaksaan Agung periksa 2 saksi kasus TPPU Febri Adriansyah. Dari 2 saksi tersebut, tidak satu orang tidak memenuhi panggilan. Jalan. Tim penyidik Kejaksaan Agung atau Tim 9 memanggil 2 saksi untuk diperiksa dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang menjerat mantan Jampitsus Febri Adriansyah pada hari Rabu. Namun hanya 1 saksi yang memenuhi panggilan penyidik. Dalam keterangan tertulisnya, Kejaksaan Agung menyebut pemanggilan 2 saksi dilakukan untuk kepentingan penyidikan berdasarkan surat perintah penyidikan kasus dugaan TPPU yang melibatkan Febri Adriansyah. Dari 2 saksi yang dipanggil, hanya ATW selaku penasihat hukum afiliasi Don Rito yang hadir menjalani pemeriksaan, sementara 1 saksi lainnya tidak memenuhi panggilan penyidik. Kapus Penkum Kejagung menambahkan penyidik akan kembali melayangkan surat panggilan kepada saksi yang tidak hadir. Pemeriksaan saksi masih terus dilakukan untuk memperkuat alat bukti dalam perkara tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kepala Badan Gizi Nasional Sundaryono menegur keras seorang pegawai yang diduga bermain ponsel saat rapat koordinasi nasional berlangsung. Sundaryono memerintahkan pegawai tersebut dimutasi ke Papua. Karo SDM, saya kasih penjelasan dia main handphone itu. Tolong dicatat, Korwil Kabupaten Kayong Utara Adi Afrianto. Siap, Pak. Saya minta yang bersangkutan dipindah ke Papua. Kepala Badan Gizi Nasional Sundaryono menegur keras seorang pegawai yang kedapatan bermain ponsel saat rapat koordinasi nasional secara daring berlangsung pada Kamis. Sundaryono mendadak menghentikan paparan setelah melihat koordinator wilayah Kayong Utara, Adi Afrianto, yang dinilai tidak fokus dan diduga bermain ponsel. Tak hanya memberikan teguran, dirinya juga langsung memerintahkan agar pegawai tersebut dipindah tugaskan ke Papua. Ini ada Korwil, siapa nih? Korwil Kabupaten Kayong Utara, siapa namanya? Adi Arfianto. Karo SDM, saya kasih penjelasan dia main handphone itu. Tolong dicatat, Korwil Kabupaten Kayong Utara Adi Afrianto. Siap, Pak. Saya minta yang bersangkutan dipindah ke Papua. Ya. Siap. Segera. Tolong diberi surat teguran, surat peringatan 1, 3 kali surat peringatan pecat. Setelah memberikan teguran, Sundaryono juga meminta seluruh jajaran BGN lebih disiplin dan profesional mengikuti jalannya rapat. Bahkan ia menegaskan, jika terus mengulang ketidakdisiplinannya, ia tak segan memecat pegawai tersebut. Pemirsa, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian gugatan uji materi terhadap program makan bergizi gratis. Mahkamah Konstitusi memerintahkan anggaran program MBG harus dipisahkan dari anggaran pendidikan. Kamis siang, Mahkamah Konstitusi memutuskan mengabulkan sebagian gugatan uji materi program makan bergizi gratis yang diajukan Yayasan Taman Belajar Nusantara bersama 6 pemohon lainnya. Dalam putusannya, MK memerintahkan anggaran program makan bergizi gratis harus dipisahkan dari anggaran pendidikan paling lambat di APBN 2028. Mahkamah Konstitusi tegaskan makan bergizi gratis bukan bagian dari komponen utama biaya operasional penyelenggaraan pendidikan. Hanya berlaku untuk anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2026, sehingga untuk anggaran pendapatan dan belanja negara tahun-tahun berikutnya, anggaran program makan bergizi yang bukan merupakan komponen utama pendidikan dipisah atau tidak menjadi bagian dari anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan, dan pemisahan dimaksud berlaku paling lambat dalam anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2028. Pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan 769,1 triliun rupiah atau sekitar 20% APBN di 2025. Dari jumlah tersebut, 223,6 triliun rupiah dialokasikan untuk program makan bergizi gratis bagi peserta didik.
MK menilai anggaran pendidikan 20% dari APBN seharusnya diprioritaskan untuk komponen utama pendidikan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pendidikan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan bahwa pihak Istana Kepresidenan akan mempelajari terlebih dahulu putusan MK terkait dengan pemisahan anggaran program MBG dari anggaran pendidikan dalam APBN mulai tahun 2028. Ya, Prasetyo pun menjelaskan bahwa persoalan anggaran tidak hanya melibatkan pemerintah tapi juga DPR. Kami juga sudah mendapatkan informasi bahwa MK mengambil sebuah keputusan, tapi memang yang pertama karena kami posisi sedang di luar kota secara resmi, kami belum menerima salinan keputusan tersebut, dan tentu saja karena apapun keputusan MK tentu kita hormati, nanti akan kita pelajari, karena bagaimanapun kalau berkenaan dengan masalah anggaran tentu kita tidak berdiri sendirian, karena anggaran itu kan kita susun juga bersama-sama dengan teman-teman kita di DPR. Jadi mohon. Informasi lainnya, pemirsa, memperingati Hari Anak Nasional, Sakatonik ABC meluncurkan kampanye gerakan Makan Tanpa Drama. Makan tanpa drama nggak tuh? Ya, program ini mengajak para orang tua menciptakan suasana makan yang lebih menyenangkan agar anak terbiasa makan dengan baik, sekaligus memperoleh asupan nutrisi yang dibutuhkan. Sakatonik ABC menghadirkan gerakan Makan Tanpa Drama. Acara yang berlangsung di Stadion Heroik Jalan Bratas, Kota Serang, Banten ini digagas sebagai upaya membangun kebiasaan makan yang lebih positif di lingkungan keluarga. Peluncuran gerakan ini sengaja dilakukan bertepatan dengan momentum Hari Anak Nasional. Sakatonik ABC menilai peringatan tersebut menjadi saat yang tepat untuk mengajak masyarakat memberikan perhatian lebih terhadap tumbuh kembang anak. Perusahaan berharap Hari Anak Nasional tidak hanya menjadi seremoni tahunan, tetapi juga menjadi pengingat bahwa kebiasaan sederhana di rumah, termasuk menciptakan suasana makan yang nyaman, memiliki peran penting dalam mendukung kesehatan anak. Sebagai merek vitamin anak yang telah lama hadir di Indonesia, Sakatonik ABC menyatakan ingin mengambil peran lebih dari sekedar menghadirkan produk. Dalam mendukung gerakan tersebut, Sakatonik ABC juga menghadirkan inovasi produk berupa Sakatonik ABC Kurkuma Madu, vitamin tablet hisap dengan rasa yang disukai anak dan praktis dikonsumsi. Nutrisi merupakan faktor penting ya untuk tumbuh kembang anak, untuk tumbuh kembang anak yang baik, supaya anaknya bisa tetap sehat, hebat, dan tentunya bahagia, tentu saja memerlukan nutrisi yang memadai. Sakatonik ABC akan terus menghadirkan edukasi, inovasi, serta berbagai program kolaboratif untuk mendukung kesehatan anak Indonesia sebagai bagian dari upaya mewujudkan generasi emas Indonesia 2045. Ini program baru ya dari Sakatonik ABC. MTD ya? MTD, program Makan Tanpa Drama. Jadi nggak ada tuh gerakan tutup mulut, nggak ada tuh nggak mau makan gitu, karena ya gimana nggak mau makan, makanannya enak. Iya kan? Pemirsa, KPK menetapkan Bupati Pemalang Anom Widiantoro sebagai tersangka usai operasi tangkap tangan di sejumlah lokasi. Ya, Anom diduga melakukan pemerasan kepada bawahannya hingga hampir 2 miliar rupiah. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Bupati Pemalang Anom Widiantoro sebagai tersangka. Memakai rompi tahanan, Bupati Anom Widiantoro keluar dari ruang pemeriksaan dengan tangan terborgol Kamis pagi. Anom diduga memeras bawahannya hingga 1,9 miliar rupiah. KPK menyebut selain untuk keperluan pribadi Bupati, uang ini sebagian untuk mengurus perkara di KPK. Berdasarkan kecukupan alat bukti yang sah, penyidik kemudian telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Dalam kesempatan ini KPK sekaligus menegaskan bahwa setiap penanganan perkara yang KPK lakukan dilakukan secara objektif, transparan dan akuntabel, termasuk apabila perkara itu juga melibatkan oknum KPK itu sendiri.
Uang ini diduga hasil pemerasan Bupati Pemalang terhadap sejumlah perangkat daerah dan pihak swasta yang dikumpulkan melalui orang kepercayaannya berinisial GHA. Saudara GHA atas perintah Saudara Awi melakukan pengumpulan uang hasil memeras beberapa pejabat dan pihak swasta yang berada di lingkungan Pemkab Pemalang, bahwa setelah mengambil uang dari pihak swasta pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2026 malam hari, Saudara GHA diamankan oleh tim KPK. Ano meminta maaf kepada masyarakat Pemalang atas kasus yang menjeratnya, namun dirinya membantah melakukan jual beli jabatan. Sebelumnya KPK menangkap 21 orang dalam operasi tangkap tangan di sejumlah lokasi dengan menyita uang lebih dari 2 miliar rupiah. Tim Liputan A-News melaporkan. Ya, sebelumnya KPK menggeledah dan menyegel 2 rumah serta kantor Dinas PUPR Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. KPK menggeledah dan menyegel 2 rumah di perumahan Mutiara Residence Pemalang serta kantor Dinas PUPR Pemalang. Salah satu rumah yang disegel disebut milik seorang kontraktor berinisial O yang diduga kerabat Bupati Pemalang. Pasca OTT KPK, Pemkab Pemalang memastikan aktivitas pemerintahan dan pelayanan publik tetap berjalan normal. Pemkab Pemalang masih menunggu informasi resmi dari KPK. Pagi ini kita masih menunggu informasi yang lebih pasti begitu tentang peristiwa yang terjadi. Tapi yang paling penting kita pastikan dan kita sudah minta kepada semua jajaran untuk kegiatan rutin pelayanan kepada masyarakat untuk dipastikan tetap terus berlangsung dengan baik. Selain menjaring 21 orang, KPK juga menyita uang tunai 2 miliar rupiah dari 3 lokasi penangkapan di Jakarta, Kabupaten Pemalang, dan Kabupaten Purworejo. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, A-News melaporkan. Sepanjang tahun 2026, sudah selusin kepala daerah terjaring operasi tangkap tangan KPK. Yang terbaru, Bupati Pemalang Anom Widiantoro bersama 20 orang lainnya terjaring OTT KPK. Gimana Pak? Situasinya kita minta maaf semua. Minta maaf ya. Mengenakan rompi oranye dan tangan terborgol, Bupati Pemalang Anom Widiantoro minta maaf. Anom keluar dari gedung KPK bersama 3 orang lainnya dikawal ketat penyidik KPK dan polisi dijebloskan ke tahanan. Bupati Pemalang Anom Widiantoro ditetapkan sebagai tersangka usai terjaring operasi tangkap tangan bersama 20 orang lainnya di Jakarta, Pemalang, dan Purworejo. Anom diduga melakukan pemerasan melalui orang kepercayaannya ke sejumlah perangkat daerah maupun rekanan swasta. Total terkumpul 1,98 miliar rupiah. Dari data yang terkumpul sepanjang 2026 sudah selusin pejabat daerah tertangkap operasi senyap ini. Di awal tahun, Bupati Pati Jawa Tengah Sudewo dan Wali Kota Madiun Jawa Timur terjaring OTT KPK. Sementara bulan Maret, 3 pejabat daerah kembali terjaring, yakni Bupati Pekalongan, Bupati Rejang Lebong, dan Bupati Cilacap. Di bulan April, Bupati Tulungagung Gatutsunu juga terjaring operasi senyap. Pada bulan Juni ada Bupati Muara Enim Edison dan Bupati Kuantan Singingi Suhardiman ditangkap KPK. Dan terakhir selama bulan Juli 3 kepala daerah terjaring, yakni Bupati Sukoharjo, Bupati Lombok Barat, serta Bupati Pemalang. Ini artinya rata-rata 2 kepala daerah tiap bulannya terjaring OTT KPK. Kasus terakhir, tertangkapnya Bupati Pemalang menambah daftar panjang kepala daerah terjaring operasi tangkap tangan KPK. Jabatan kepala daerah rentan terhadap tindak pidana korupsi pernah diungkap jubir KPK Budi Prasetyo. Mahalnya ongkos politik dalam pemilihan kepala daerah menjadi penyebab terbesar. Tim Liputan A-News melaporkan.
Pemirsa, penyidik tindak pidana khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menahan Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah Dinas SDM Provinsi Jawa Timur karena diduga melakukan korupsi pungutan liar proses perizinan. Penyidik menyita barang bukti uang tunai dan perhiasan emas senilai 1,9 miliar rupiah. Emas berapa banyak itu ya? ED Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur langsung dijebloskan ke tahanan Kejaksaan Jawa Timur pada Selasa malam. Usai ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi pungutan liar proses perizinan. ED merupakan tersangka keempat, selain mantan Kepala ESDM dan 2 pejabat lainnya yang telah ditetapkan sebagai tersangka beberapa waktu lalu. Aspidsus Kejati Jatim mengungkapkan bahwa peran ED menyalahgunakan wewenang dengan meminta sejumlah uang kepada pemohon izin di luar ketentuan terkait pemanfaatan air dan tanah dengan nilai total mencapai miliaran rupiah. Tersangka ED memerintahkan tersangka H selaku ketua tim kerja pengusahaan air tanah meminta sejumlah uang yang tidak sesuai dengan ketentuan atau pungutan liar pada 217 pemohon izin. Dari tangan tersangka ED, penyidik menyita barang bukti uang tunai dan perhiasan emas senilai 1,9 miliar rupiah. ED ditahan di Rutan Kelas 1 Surabaya Cabang Kejati Jatim selama 20 hari ke depan guna proses penyidikan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Pemirsa, mantan Wakapolri Komjen Purnawirawan Ugroseno penuhi panggilan klarifikasi Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri. Klarifikasi terkait penyelidikan dugaan korupsi pengadaan hibah lahan sekolah polisi wanita periode 2010-2014. Ugroseno tiba di Mabes Polri sekitar pukul 9 pagi tadi. Dirinya datang untuk menjelaskan yang dirinya tahu. Bahkan dirinya mempertanyakan dasar hukum penyelidikan kebijakan yang sudah lewat lebih dari 15 tahun. Nama Ugroseno dikaitkan dalam kasus ini lantaran menjabat sebagai Kepala Lembaga Pendidikan dan juga Pelatihan Polri saat proses hibah dan pengadaan lahan berlangsung pada tahun 2011. Adapun Ugroseno menegaskan dirinya hanya melanjutkan kebijakan yang sudah ada. Kalau 2011 kan berarti harus ada hasil pemeriksaan Irwasum. Ya kan? Tapi dasarnya di situ pakai LI, laporan informasi. Nah, kalau dugaan tidak pidana, kalau internal Polri, ya harusnya berangkatnya dari Irwasum memeriksa biasanya gitu kan. BPK juga tidak ada temuan. BPK menilai Polri mulai 2011 pun WTP. Wajar tanpa pengecualian. Nah ini 2011 bisa dicari pakai LI. Nah kalau semua Kapolda, Kapolri, Pak Hugeng sekali dicarikan LI gimana nanti? Itu aja sih. Nah, saya karena diundang ya saya jelaskan aja. Apa aja Pak klarifikasi yang dibawa? Hah? Dokumen apa yang dibawa gitu untuk klarifikasi? Semua ada panitianya, saya nggak tahu apa-apa. Saya Kalemdik, ya kan? Panitia pengadaan pembelian tanah, Brigjen katanya sudah meninggal ya, nggak tahu nanti gimana nih. Semua itu kan ada panitianya. Apalagi itu Pak?